Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya Robi, host dari channel Sketsa Malam. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Pada malam kali ini saya akan membawakan kisah mistis nyata untuk kalian semua. Kisah kali ini dialami oleh Diva dan juga suaminya yang baru saja membeli sebuah rumah angker. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak kisahnya berikut ini. Cerita kali ini datang dari Diva, dari kota T, Jawa Timur. Diva menyuruh kita untuk merahasiakan nama kotanya saja, sedangkan untuk yang lainnya kita boleh menceritakan apa adanya. Dan tentunya sudah disetujui oleh berbagai pihak. Di sini Diva sebagai ibu rumah tangga dengan satu orang anak perempuan yang saat itu berusia 4 tahun, yang sudah bersekolah di PAUD. Diva ingin membagikan kisahnya perihal rumah yang sudah terlanjur dia beli, tanpa tahu asal-usul atau cerita perihal rumah itu. Diva membeli rumah itu dari seorang makelar jual beli tanah dan rumah di tempat tinggalnya. Dengan harga miring, akses yang bagus, dan bahkan dekat dengan laut. Itu sangat menguntungkan, pikirnya kala itu. Sang makelar tidak cerita banyak soal rumah itu. Dia hanya bilang kalau rumah itu berdiri sejak tahun 1993 dan sempat kosong di tahun 2005. Lalu, dengan ahli waris pemilik rumah itu direnovasi ulang di tahun 2007. Rumah itu sempat dikontrakkan 2 kali dengan orang yang berbeda. Tapi, seusai masa kontraknya habis, mereka memilih untuk tidak melanjutkan dan pindah dari rumah itu. Barulah sekitar tahun 2017, rumah itu dipasarkan untuk dijual. Sempat juga banyak yang menawar, tapi entah kenapa tidak sampai terjual. Barulah di tahun 2020 awal, suami Diva datang untuk menawar rumah tersebut. Dan sang pemilik rumah seperti tidak ada perlawanan soal harga. Dan setuju dengan harga yang diberikan suami Diva. Oh ya, suami Diva ini bernama Fandi. Setelah persetujuan harga, Fandi langsung mengurus semua berkas balik nama. Dan semua itu dipasrahkan ke makelar yang menawarkan rumah tersebut. Rumah itu bersertifikat hak milik. Dengan harga 550 juta, Diva mendapatkan rumah yang berlokasi strategis. Akses jalan arteri, jalan ke laut hanya 30 menit, dekat dengan pasar tradisional, dekat dengan minimarket, dekat dengan pom bensin, dan dekat dengan ATM Center. Sekedar informasi, sebelum membeli rumah itu, Diva mengontrak di dekat tempat kerja suaminya. Tapi, karena Diva saat itu berniat ingin program anak kedua, jadi memutuskan untuk membeli rumah itu. Oke, kembali lagi ke cerita. Diva dan suami mulai menyicil barang-barang perabotan. Setelah dirasa semua perkakas sudah dipindahkan, barulah akhir bulan Diva dan keluarganya sah menempati rumah tersebut. Selain itu, Diva juga tidak lupa mengadakan pengajian di rumah barunya. Tetapi, karena pandemi, acara tersebut hanya dihadiri oleh 8 orang. Dan itu pun sudah terhitung Pak Kiai, Diva, Fandi, dan ibu mertuanya. Sedangkan anaknya pada malam itu ditaruh di rumah saudara suaminya. Setelah ngaji bersama dan rumah itu sudah bersih, barulah Diva membagikan bingkisan nasi dan kue ke rumah para tetangga, sekaligus untuk silaturahmi perkenalan tetangga baru. Dan malam itu
Diva masih tidur di rumah saudara suaminya. Baru keesokannya dia tidur di rumah barunya. Kebetulan hari itu hari Minggu, dan seperti rutinitasnya, Diva biasanya menata rumah. Untuk gambarannya, rumah itu memiliki 2 lantai. Di lantai 1 terdapat ruang tamu, ruang keluarga, toilet tamu, dapur, dan meja makan. Ada 1 kamar yang rencananya untuk kamar tamu atau untuk kamar orang tua mereka, kalau saja dia mau menginap di sana. Sedangkan di lantai 2 terdapat 2 kamar anak-anak dan 1 kamar yang paling besar. Pastinya itu kamar untuk Diva dan suami. Di depan dan di belakang rumah itu ada taman kecil, dan area belakang rumah terdapat kolam renang. Tak lupa juga di lantai 1 ada area garasi yang langsung menembus ke ruang cuci dan jemur, di mana memang ruang itu dibuat tertutup, mungkin untuk estetika rumahnya sendiri. Rumah itu terlihat cukup besar, adem, dan lingkungannya juga aman, karena di depan ada pos satpam yang menjaga, padahal itu perkampungan, bukan area perumahan. Pagi itu Diva bersih-bersih dan berniat memasangkan spray di kamar lantai 1. Lalu menyimpan barang-barang yang sudah tidak terpakai beserta kopernya di lemari kamar tersebut. Ketika Diva hendak membuka lemari itu, tercium aroma lembab dari dalam lemari. Awalnya, dia tidak mikir yang aneh-aneh dan langsung menyemprotkan pengharum ruangan ke dalam lemari itu. Saat dia buka sebuah laci kecil yang kebetulan satu set dengan lemarinya, dia menemukan sebuah kalung emas dengan bandul batu berwarna hijau emerald. Bandulnya cukup besar. Lalu di belakang bandul itu berukirkan sebuah inisial huruf NA. Ketika Diva memegang, kalung itu terasa sangat dingin. Sama sekali tidak ada karat. Dan saat itu dia sempat berpikir, apakah itu benaran kalung emas? Kalau memang itu benar emas, aku harus mengembalikan kalung itu ke yang punya. Karena pasti harganya sangat mahal dan berharga. Di situ yang bikin Diva merasa aneh, kenapa kalung emas itu ditinggalkan oleh sepemilik rumah. Di situ Diva langsung memanggil suaminya dan menceritakan apa yang ia temukan di lemari kamar itu. Sang suami akhirnya menelepon ke pihak makelar untuk menghubungi pemilik rumah sebelumnya dan menanyakan mengenai kalung emas yang Diva temukan tersebut. Hari itu saat pukul 4 sore pemilik rumah tersebut akhirnya datang. Tapi anehnya orang itu tidak mau masuk ke dalam rumah dan memilih untuk menunggu di sebuah warung yang kebetulan jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Diva. Di situ Diva merasa kesal melihat sikap orang itu dan akhirnya menghampiri orang itu di warung. Dari kejauhan, mereka melihat seorang ibu-ibu parubaya duduk mengenakan setelan baju dan kerudung dengan perpaduan warna merah dan hitam dengan perhiasan yang mencolok. Kalian itu lama sekali, nggak tahu apa di sini kotor. Mana kalungnya? Saya mau lihat. Ucap wanita itu. Ketika suami Diva menyerahkan kalung tersebut, ibu itu tiba-tiba terlihat kaget, seperti melihat sesuatu yang mengejutkan. Diva dan suami yang awalnya jengkel dengan ibu itu, kini menjadi penasaran dengan ekspresinya. Tadi pagi istri saya yang menemukan kalung itu saat bersih-bersih lemari di kamar lantai 1. Ucap suami Diva. Kini mereka bertiga saling bertukar tatapan. Diva dan suami masih merasa heran dengan ibu itu. Seharusnya kalian tidak lancang keluarkan kalung ini. Ucap ibu itu. Kemudian ibu itu naik ke mobilnya dan langsung pergi begitu saja. Sampai pesanan es teh yang dia pesan pun belum dibayarnya.
Dari situ muncul kecurigaan dari dalam hati mereka berdua. Di tengah-tengah perasaan heran dan bengong, Diva dan suami dikagetkan dengan pertanyaan ibu pemilik warung. "Mbak sama masnya ini penghuni baru di rumah itu ya? Ngontrak apa beli?" "Alhamdulillah, kita beli bu rumahnya," jawab Diva. Ibu warung itu kaget dan bertanya lagi, "Kok berani sih mbak?" Di situ Diva dan suami makin bingung dengan pertanyaan ibu warung itu. "Memangnya kenapa rumah itu bu?" tanya Fandi. "Boten nopo-nopo mas, itu bukan kewenangan saya, nanti dikata tukang gosip. Kulo boten wani mas," jawab ibu warung itu dengan ekspresi menunduk. Karena sungkan ingin bertanya lebih jauh, akhirnya mereka berdua pamit pulang. Karena sudah masuk waktu maghrib. Pertanyaan demi pertanyaan terngiang di pikiran mereka berdua. Namun, berhubung sudah masuk jam makan malam, akhirnya Diva memilih untuk memasak. Dan suaminya bermain dengan anaknya di ruang keluarga. Disinilah pertama kali Diva mengalami keanehan di rumah itu. Saat itu, Diva sedang memasak oseng kangkung dan udang tepung. Lalu, dia keluarkan semua bahan-bahannya dari dalam kulkas dan ditaruh di atas meja dapur untuk dipotong-potong dan dibersihkan. Di situ Diva ingat betul kalau semua bahannya sudah ia keluarkan dari kulkas. Tapi, udang yang akan mau ia cuci tiba-tiba tidak ada di atas meja. Setelah dicarinya kemana-mana, ternyata tetap tidak ada. Gak mungkin banget kalau dibawa tikus, soalnya rumah ini kan gak ada tikusnya, pikir Diva kala itu. Di situ Diva sudah merasakan kalau ada yang aneh dengan rumahnya. Diva berpikir mungkin karena dia masih baru di rumah itu. Makanya penghuni rumah itu mau kenalan. Diva percaya kalau di setiap rumah ada penghuninya sendiri-sendiri. Di situ, dia tidak mau mempeributkan lagi dan lanjut mencari udangnya. Hanya udang itu satu-satunya bahan lauk yang ada di kulkas, karena belum sempat belanja hari itu. Lalu, tiba-tiba suaminya datang ke dapur dan membuka kulkas. Niat mau ambil air dingin, tetapi di situ Fandi melihat istrinya yang sedang mencari sesuatu. Ketika ditanya, Diva menjawab kalau dia sedang mencari udangnya karena dia lupa menaruhnya. Ketika Fandi mau ambil air dari dalam kulkas, dia terkejut karena udang yang dicari oleh istrinya ternyata masih berada di dalam kulkas. Mendengar hal itu, sontak Diva kaget dan terheran. Lalu Fandi coba menenangkan istrinya dan mengatakan mungkin saja dia yang lupa. Dan karena hari sudah malam, Diva tidak ambil pusing dan langsung mengambil udang itu dan diolahnya untuk makan malam. Semenjak kejadian itu ada saja kejadian aneh lainnya. Entah barang-barangnya yang berpindah tempat sendiri ataupun tiba-tiba ada lolongan anjing di tengah malam. Ketika masuk bulan puasa, teror itu semakin lama semakin mengganggunya. Dari kamar lantai 1, terdengar seperti pintu lemari yang sedang digebrak-gebrak. Layaknya ada yang memainkan pintu lemari, seperti dibuka tutup, tapi tidak tahu oleh siapa. Belum lagi ketika suaminya kerja dan anaknya sekolah. Ada saja gangguan yang ia alami, seperti TV menyala sendiri, keran air muter sendiri, atau mainan anaknya yang tiba-tiba berantakan. Ketika suaminya pulang lembur jam 1 malam dan hendak memasukkan mobil ke garasi dan masuk ke dalam rumah, tiba-tiba terdengar jelas suara bayi yang sedang menangis dari dalam kamar lantai 1. Ketika suaminya berdiri di depan kamar itu dan hendak membuka pintu kamar, suara bayi itu masih terdengar jelas dan seselesainya berdoa, dia membuka pintunya dengan kencang. Ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam kamar, dan dia langsung menyalakan lampu kamar itu. Akan tetapi di atas kasur
dia melihat seperti ada bekas orang duduk di situ. Lalu dia dekati kasur itu dan dia pegang, masih terasa hangat. Seketika dia lari ke atas sambil berteriak sampai membangunkan istri dan anaknya. Sontak Diva terbangun dan keluar kamar. Di situ Diva melihat suaminya yang bermuka pucat dan bercucuran keringat dingin. Lalu mengajak masuk ke dalam kamar dan beristirahat. Besok paginya Fandi menceritakan semua kejadian semalam dan meminta Diva untuk selalu menyalakan lampu di kamar itu, membiarkan pintu kamar itu terbuka agar tidak terlihat angker. Namun, keputusan itu disesali oleh Fandi karena setiap dia pulang kerja dan melewati kamar itu, selalu saja dia melihat dari ujung matanya seperti ada seseorang di dalam kamar itu. Tapi ketika dia ingin memastikan apa yang dilihatnya, ternyata tidak ada siapa-siapa. Sejak kejadian itu, setiap suaminya pulang malam, dia memilih untuk lewat pintu utama ketimbang dari pintu garasi. Bahkan ketika dia lembur dan pulang di atas pukul 12 malam, Fandi selalu telepon istrinya untuk bangun dan menemui dia di depan rumah. Kalau Diva tak kunjung bangun, dia memilih untuk tidur di rumah saudaranya. Karena pernah suatu malam, Fandi menelepon istrinya. Karena tak kunjung bangun, akhirnya dia memutuskan tidak pulang ke rumah dan menginap di rumah kakaknya yang berada di kampung sebelah. Pada awalnya, Diva menyepelekan cerita suaminya itu dan berkata kalau suaminya itu hanya halusinasi saja. Tapi ketika Diva lihat dengan mata kepalanya sendiri, barulah dia percaya jika rumah itu tidak beres. Pada suatu hari, Diva sedang di rumah dengan anaknya. Kebetulan pada waktu itu anaknya sedang libur sekolah. Anaknya ini sedang menonton TV sendiri di ruang keluarga. Dan Diva sedang berada di dapur membuat jus. Ketika blender sedang menyala dan suaranya cukup berisik, Diva tidak menyadari jika ada sesuatu hal yang aneh. Ketika dia selesai dan mematikan blender itu, barulah dia mendengar bahwa anaknya sedang mengobrol dengan anak perempuan seusianya. Terdengar ada dua suara anak kecil sedang mengobrol. Dia tahu yang satu suara anaknya, tapi dia tidak tahu yang satunya lagi suara siapa. Dia pikir anaknya itu sedang mengobrol sendiri dengan TV. Tapi setelah dia amati dan dengar baik-baik, obrolannya itu semakin lama semakin nyambung. Karena merasa penasaran, akhirnya Diva mengintip anaknya yang berada di ruang keluarga dari arah dapur. Saat melihat itu, Diva kaget bukan main. Di situ, Diva melihat ada anak kecil perempuan yang seusia anaknya. Anak itu memakai dress pendek berwarna pink dengan tubuh pucat, rambut sedada, dan sedikit acak-acakan. Diva tidak mengenali anak itu karena dia tahu semua anak tetangganya. Kalaupun itu anak tetangga, lantas dia masuk dari mana? Pikir Diva kala itu. Pintu depan sudah ia kunci dari dalam, dan anaknya tidak bisa membuka kunci pintu itu sendiri. Wajah anak itu terlihat asing buat Diva, ditambah penampilannya yang seperti itu. Apalagi kejadiannya itu sekitar jam 11 siang. Ketika Diva menatap anak perempuan itu, ternyata anak itu menatap balik ke arah Diva. Dan anak perempuan itu menghilang begitu saja secara tiba-tiba di depan mata Diva. Seketika badan Diva langsung lemas melihat kejadian itu. Dia tinggalkan Jus yang berada di dapur, memakai masker, mengambil HP dan menggendong anaknya. Lalu mereka keluar dari rumah itu. Saat Diva keluar dari pagar rumahnya, tiba-tiba dia bertemu dengan salah satu tetangganya yang bernama Bu Ajeng. Di situ
Bu Ajeng kaget melihat Diva yang terburu-buru keluar dari rumahnya, yang seperti orang ketakutan. Bu Ajeng langsung mengajak Diva untuk ke rumahnya. Lalu, di rumah Bu Ajeng, Diva ditenangkan dan diberi minum. Setelah tenang, Diva mencoba menceritakan semua kejadian aneh yang ia alami di rumah itu. Mulai dari keanehan saat pertama kali tinggal di rumah itu, sampai kejadian yang baru saja dia alami. Di situ Bu Ajeng langsung paham dengan kondisi yang dialami oleh Diva saat itu. Lalu Bu Ajeng bercerita, "Sebenarnya saya tidak mau membahas soal rumah itu, apalagi semenjak suami saya meninggal. Saya tidak mau cerita apa-apa soal rumah itu, meskipun saya tahu kebenarannya. Karena siapapun yang tahu cerita rumah itu dan dia sebarkan, entah kenapa ada saja kejadian aneh yang akan kita terima. Apalagi sekarang saya nggak ada yang jaga, Mbak. Saya ada di rumah cuma sama pembantu. Dan anak-anak saya dua-duanya merantau ke Surabaya. Saat melihat kondisi Mbak, saya merasa kasihan, tapi saya masih ragu untuk cerita," ucap Bu Ajeng kepada Diva. Di situ Diva tetap memaksa Bu Ajeng agar mau bercerita, karena sosok penunggu rumahnya itu sudah berani menampakkan diri, dan dia takut terjadi sesuatu kepada keluarganya. Makanya dia berhak tahu cerita tentang rumah itu. Dan akhirnya Bu Ajeng pun bercerita. "Dulu ya Mbak, sekitar tahun 2000-an ada kasus pembunuhan di rumah yang Mbak tempati sekarang ini. Ada satu kamar yang tidak pernah dipindahkan fungsinya. Dan mungkin sampai detik ini masih tetap menjadi ruang kamar. Karena kamar itu terkenal sakral, Mbak." "Kenapa bisa sakral, Bu? Ada apa sebenarnya?" tanya Diva penasaran, sambil dengan posisi memangku anaknya. Lalu Bu Ajeng kembali melanjutkan ceritanya. "Rumah itu dulu milik seorang pelelang ikan yang cukup terkenal, Mbak. Namanya Pak Soko. Orang itu memiliki satu anak perempuan namanya Ningrum. Dulu rumahnya tidak seperti sekarang, Mbak. Hanya lantai 1 dan seperti rumah-rumah di desa pada umumnya. Saya lupa, kalau nggak salah sekitar tahun 1996, istri bapak pelelang ikan itu meninggal karena kecelakaan. Jadi sejak itu Pak Soko tinggal sendirian dengan putri semata wayangnya, yaitu Ningrum, yang saat itu usianya sudah 25 tahun. Suatu hari sekitar tahun 2000-an, warga dibuat heboh dengan ditemukannya mayat Ningrum yang bersimbah darah di kamarnya. Banyak sekali yang keluar dari perutnya, dan lebih parahnya lagi, warga juga melihat perutnya terkoyak, sampai warga bisa melihat ada bayi perempuan yang juga ikut tewas. Bayinya itu masih ada di dalam perut Ningrum. Bahkan aromanya sudah mulai membusuk, Mbak, dan warga mulai memanggil polisi. Saat meninggal, usia Ningrum sekitar 28-29 tahun. Dan saat itu dia masih belum menikah ataupun dilamar oleh siapapun. Mungkin karena Pak Soko sendiri orangnya terkenal jahat dan sangat-sangat perhitungan. Jika ada yang hutang dengannya, akan mendapat bunga yang sangat besar. Andai tidak dibayar tepat waktu, akan dihajar. Sayangnya saya tidak tahu lebih banyak, karena mendiang suami saya melarang saya agar tidak terlibat terlalu jauh. Mendiang suami saya ini punya kelebihan, Mbak. Jadi, dia tahu kalau aura rumah itu jelek. Mungkin suami saya takut ada apa-apa dengan saya, makanya saya dilarang untuk ikut campur. Yang saya tahu, rumah itu kosong sampai tahun 2007 dan direnovasi ulang jadi sebesar itu. Sempat juga ada 2 orang berbeda yang ngontrak di sana, tapi nggak diterusin masa kontraknya. Bahkan yang satunya lagi belum habis masa kontraknya udah pindah. Rumornya sih mereka diganggu, tapi warga takut untuk memberi tahu apa yang terjadi dengan rumah itu.
lalu sempat kosong lagi, dan akhirnya dijual. Banyak yang nawar rumah itu, tapi entah kenapa sama sekali nggak ada yang deal satupun. Baru Mbak Diva ini yang berhasil mendapatkan rumah itu. Kalau untuk ceritanya Ningrum sendiri, saya tidak paham, Mbak. Berdasarkan kata warga sih yang membunuh dan mengambil Ningrum ya bapaknya sendiri, yaitu Pak Soko. Karena sejak kematian ibunya, Ningrum sudah jarang keluar rumah. Apalagi beberapa bulan sebelum dia ditemukan meninggal, warga juga nggak ada yang pernah melihat dia keluar rumah. Padahal biasanya dia selalu keluar walau hanya sebatas beli lauk dan sayur di pasar. Tapi saat itu nggak sama sekali. Ditambah beberapa hari sebelumnya ditemukan mayat Ningrum, ada warga yang melihat Pak Soko keluar rumah sambil membawa koper, lalu ditaruhnya di dalam mobil. Warga juga ada yang negur sebatas basa-basi, tapi Pak Soko hanya menjawab kalau dia ada pekerjaan di luar kota, dan warga juga nggak menaruh curiga apa-apa. Menurut yang saya dengar juga dari tetangga, kemungkinan Ningrum meninggalnya di hari yang sama dengan kepergian Pak Soko saat itu. Andai kata benar pelakunya Pak Soko, kok tega sekali pikir saya. Padahal itu kan darah dagingnya sendiri. Motifnya itu loh apa? Kita semua nggak ada yang tahu. Di rumah itu hanya benar-benar ditemukan mayat Ningrum dan sama sekali nggak ada tanda-tanda orang lain. Otomatis polisi menjadikan Pak Soko sebagai tersangka utama. Cuma saya nggak tahu apa sudah tertangkap atau belum. Saya juga nggak pernah dengar cerita ini masuk berita atau masuk koran lokal, Mbak. Padahal meninggalnya Ningrum ini cukup menghebohkan warga sekitar dan bahkan sampai desa tetangga. Ya balik ke itu tadi, Mbak, saya juga nggak mau ikut campur lebih jauh karena saya takut. Kalau saya nggak salah, informasi rumah itu sudah berpindah ke pemilikan ya, Mbak? Tanya Bu Ajeng ke Diva. Maksudnya, Bu? Lalu Bu Ajeng melanjutkan kembali ceritanya. Jadi gini, Mbak, ada informasi yang masuk kalau sekitar tahun 2002 rumah itu sudah terjual dan menjadi milik pengusaha batik dari Sragen. Orangnya sudah meninggal dan diwariskan ke anak perempuannya. Namanya kalau saya nggak salah ingat ya, Mbak, Bu Tina. Orangnya seumuran saya, berkerudung dan gayanya nyentrik. Pasti Mbak Diva tahu, karena yang menjual rumah itu ya ibu itu. Ibu itu juga sering kesini, khususnya di malam Jumat tertentu sambil membawa sajen. Di situ Diva kaget, dan dia langsung berpikir jangan-jangan ibu tua yang dia temui waktu di warung depan rumahnya. Karena ciri-cirinya sama persis. Seketika Diva teringat dengan kalung emas bandul batu berwarna hijau emerald yang dia temukan waktu itu. Dia coba bertanya kepada Bu Ajeng, dan benar saja, ekspresi Bu Ajeng sama persis dengan ekspresi Bu Tina. Dan akhirnya, Diva menjelaskan rincian alurnya ketika dia menemukan kalung itu. Lalu Bu Ajeng kembali bercerita. Kalau benar ciri-cirinya seperti itu, bisa jadi itu kalung yang selalu dipakai Ningrum semasa hidupnya. Karena inisial NA adalah namanya Ningrum, Mbak, yaitu Ningrum Anindita. Tapi saat ditemukan mayatnya, warga tidak menemukan kalung tersebut. Padahal kalung itu selalu tergantung di leher Ningrum. Bahkan itu sudah menjadi ciri khasnya. Semoga saja ketika Mbak Diva menyerahkan kalung itu ke Bu Tina, benar-benar menjadi pilihan yang tepat. Bu Ajeng pun mengakhiri ceritanya, dan tiba-tiba semua lampu di rumah Bu Ajeng mati. Padahal di daerah itu tidak ada yang mati lampu. Lalu mereka pun langsung keluar rumah karena merasa ketakutan. Lalu tak lama, pembantu Bu Ajeng juga ikut keluar. Di luar sudah mulai terdengar kumandang suara azan asar. Hari sudah sore, tetapi Diva masih merasa takut untuk kembali masuk ke rumahnya. Lalu Diva berinisiatif menelepon saudaranya untuk minta jemput.
Sedangkan Bu Ajeng dan pembantunya pergi ke rumah Pak Ustadz untuk menceritakan semuanya. Sambil menunggu saudaranya, Diva diajak ke rumah Pak Ustadz sekalian untuk ditenangkan hatinya. Dan benar saja, setelah mengobrol banyak, Diva dan anaknya diberi air minum yang sudah didoakan. Barulah setelah itu mereka tenang. Tak lama saudaranya datang untuk menjemput, dan Bu Ajeng pun kembali ke rumahnya. Di perjalanan dia menelepon suaminya dan menceritakan semuanya. Lalu sepulang kerja suaminya menyusul Diva, dan mereka tidur di rumah saudaranya untuk semalam. Keesokan paginya mereka mengemas baju dan pulang ke rumah orang tua Diva untuk tinggal di sana sementara waktu. Lalu rumah itu ditinggalkan begitu saja oleh Diva. Dan setelah lebaran tahun kemarin, Diva menjual rumahnya tersebut. Dan alhamdulillahnya rumah itu laku terjual di akhir bulan Desember kemarin. Diva juga menceritakan asal-usul rumah itu secara detail kepada pemilik rumah dan bersyukur mereka tidak keberatan karena bapak pembeli rumah itu adalah seorang dukun yang cukup terkenal dari Banyuwangi. Jadi, kemungkinan dukun itu bisa membantu untuk mengatasi apa yang sudah terjadi di rumah itu. Dan semoga kondisi dukun itu baik-baik saja. Saat ini Diva membeli sebuah rumah di perumahan yang baru dibangun dan dia sudah memastikan asal-usul lahan rumahnya berdiri dan lokasinya juga dekat dengan rumah orang tuanya. Mungkin dari cerita ini kita bisa belajar jika hendak mencari tempat tinggal baru. Tidak ada salahnya mencari tahu dulu asal-usulnya agar tidak kejadian seperti yang dialami oleh Diva dan keluarganya. Untuk keberadaan Pak Soko sendiri, Diva ataupun Bu Ajeng sama-sama tidak mengetahui. Begitu pula dengan warga-warga yang lain. Mereka tidak tahu Pak Soko masih hidup atau sudah meninggal. Karena keberadaannya seperti hilang di telan bumi. Lalu Ningrum sendiri dimakamkan di area pemakaman yang lokasinya tidak jauh dari rumah itu. Dan bersebelahan dengan makam anaknya yang warga beri nama Yunita. Kita doakan saja semoga arwah Ningrum dan anaknya tenang di alamnya, serta diberikan tempat terbaik di sisi Allah. Amin. Itu tadi pengalaman mistis nyata yang dialami oleh Mbak Diva dan keluarganya di rumah barunya yang angker. Ambil sisi positif dari cerita ini, dan jangan lupa dukung kami dengan cara like dan subscribe channel Sketsa Malam, agar kami lebih bersemangat dalam bercerita untuk kalian semua. Oke, mungkin sampai segitu dulu untuk cerita kali ini. Terima kasih untuk yang mendengarkan sampai habis. Saya Robi, Sketsa Malam, undur diri.